kita gabungkan, maka bisa kita simpulkan beberapa ikan mahal bisa dimakan ya. Nah, halo teman-teman CPNS, selamat datang di channel Emmanuel Lase. Kali ini aku akan share trik jitu dan cara cepat menjawab soal silogisme CPNS. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa subscribe, like video ini dan berikan komentar agar channel ini bisa berkembang. Oke, selamat belajar. ke soal nomor 1. Jika Aldo tidak suka bernyanyi, maka Dodi suka menari. Aldo tidak suka bernyanyi. Jadi kesimpulan yang tepat adalah ya, kita misalkan ini adalah lingkar P dan ini adalah Q ya. Aldo tidak suka bernyanyi, berarti di sini adalah lingkar P. Nah, ini adalah merupakan penarikan kesimpulan dengan modus ponens ya. Modus ponens ya. Rumusnya adalah jika P maka Q. Jika P maka kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini P-nya diingkar, maka kesimpulannya adalah Dodi suka menari. Oke, kita cari ya. Dodi tidak suka menari berarti salah. Aldo suka bernyanyi, salah. Aldo suka menari, salah. Dodi suka menari, maka ini adalah yang benar. Maka jawaban yang benar adalah Dodi suka menari. Ya, oke, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini atau bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan mendapatkan notif jika jika saya mengupload video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Jika Rudi rajin belajar, maka ia lulus CPNS. Oke, Rudi tidak lulus CPNS. Oke, kita misalkan Rudi rajin belajar adalah P dan ia lulus CPNS adalah Q. Rudi tidak lulus CPNS, berarti ingkar Q. Nah, ini kita bisa menarik kesimpulan dengan modus tollens. Tollens ya. Di mana rumusnya adalah jika P maka Q dan ingkar Q. Maka kesimpulannya adalah ingkar P ya. Oke. Di soal di pernyataan pertama, jika Rudi rajin belajar maka ia lulus CPNS. Pernyataan kedua, Rudi tidak lulus CPNS. Maka jawabannya adalah Rudi tidak rajin belajar ya, ingkar P. Nah, Rudi rajin belajar, salah. Kalau dia rajin maka dia lulus. Rudi tidak lulus CPNS karena malas belajar. Jadi kita simpan dulu. Rudi tidak rajin belajar. Nah, maka ini adalah benar ya. Rudi lulus CPNS. Ya, tidak salah. Rudi lulus CPNS karena rajin belajar, ini juga salah. Nah, berdasarkan rumus ini, maka jawaban yang benar adalah bagian C. Rudi tidak rajin belajar. Ya. Ini juga salah ya, opsi B ini termasuk salah. Oke, paham kan? Ya, lanjut ke soal nomor 3. Semua atlet profesional mengenakan swimsuit berteknologi tinggi.
sebagian perenang pria adalah atlet profesional. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian perenang pria mengenakan swimsuit berteknologi tinggi. B. Semua atlet profesional tidak mengenakan swimsuit berteknologi tinggi. C. Sebagian atlet profesional tidak mengenakan swimsuit berteknologi tinggi. D. Semua perenang pria merupakan atlet profesional yang mengenakan swimsuit berteknologi tinggi. E. Swimsuit berteknologi tinggi adalah barang berbahaya. Nah, perhatikan pernyataan pertama, semua atlet. Oke. Pernyataan kedua adalah sebagian. Nah, untuk menarik kesimpulan, maka konsepnya seperti ini. Ini adalah semua. Ya, ini adalah sebagian. Berarti ada sebagian lagi yang merupakan atlet profesional dan sebagiannya adalah bukan atlet profesional. Maka jika pernyataan pertama semua dan pernyataan kedua sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Ini sesuai dengan hukum silogisme. Ya, sesuai dengan hukum silogisme. Maaf ya, tulisannya jelek, kan harus cepat-cepat. Nah, oke. Kita akan coba pahami pernyataan pertama. Semua atlet profesional. Nah, sebagian perenang pria adalah atlet profesional. Maka ini kita langsung coret. Ini juga coret. Nah, tadi sudah saya bilang kalau semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Maka dari option ini, kita bisa langsung eliminasi option yang ada kata semua ini. Semua, salah, salah. Simpson ini juga salah. Jadi tinggal antara A dan C. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan sebagian perenang pria adalah mengenakan swimsuit berteknologi tinggi. Nah, ini. Ya, ini benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Sebagai atlet profesional tidak mengenakan, sini salah ya. Ini salah. Harusnya di sini sebagian perenang pria. Yang sebagian perenang pria ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saya ingatkan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Oke. Nomor 4. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan wira swasta. Ya. Nah, ini seperti tadi saya bilang sebagian semua. Maka jawabannya adalah harus mengandung kata sebagian. Jadi, yang ada opsi semua ini langsung kita eliminasi. C juga kita eliminasi, D juga kita eliminasi. Berarti sekarang kita tinggal memandikan opsi B dan opsi E. Nah, saya juga kasih tahu kalau untuk menjawab soal CPNS itu biasanya jawaban yang paling dekat itu hanya 2 opsi. Kalau bukan A, B. Kalau bukan B, itu aja ya. Jadi di sini udah kita eliminasi yang lain, tinggal opsi B dan E. Oke, kita bahas ya. Semua orang yang bermental entrepreneur dan sebagian orang yang bermental entrepreneur. Maka ini kita langsung coret aja. Ini langsung kita coret aja karena ini merupakan kata berulang ya. Nah, sekarang tinggal sebagian melakukan wira swasta hidup dengan makmur. Nah, kira-kira yang paling berdekatan dengan opsi adalah kita lihat sebagian orang yang bermental entrepreneur hidup dengan tidak makmur. Ini salah ya. Ini juga salah ya.
Nah, ini juga salah ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah bagian B, sebagian wira swasta hidup dengan makmur, atau sebagian orang yang melakukan usaha wira swasta hidup dengan makmur ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Oke, teman-teman bisa paham ya. Pokoknya intinya kalau ketemu soal seperti ini semua sebagian, maka kesimpulannya adalah harus mengandung unsur sebagian ya. Oke. Soal nomor 5. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Semua ikan hias hidup di laut. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Nah, pertama kita ambil kesimpulan dari kedua pernyataan ini dulu ya. Beberapa dan semua ikan hias. Nih, coret. Ini coret. Ya. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan beberapa ikan mahal hidup di laut ya. Oke. Kita tulis di sini beberapa ikan mahal hidup di laut. Maaf ya tulisannya jelek. Nah, terus ada pernyataan segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Ya, segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Berarti ini kita coret, hidup di laut kita coret. Nah, jadi sekarang tinggal beberapa ikan mahal dan bisa dimakan. Maka kesimpulannya adalah yang mengandung unsur beberapa. Nah, kita lihat ya. Ini kalau kita gabungkan, maka bisa kita simpulkan beberapa ikan mahal bisa dimakan ya. Nah, kita lihat optionnya ya. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Oh, ini ya. Berarti ini adalah jawabannya ya. Semua ikan mahal hidup di laut, kurang tepat. Beberapa ikan hias, kurang tepat juga. Semua ikan di laut adalah ikan hias, belum tentu. Tidak dapat ditarik kesimpulan, ini salah. Jadi kesimpulan yang paling benar adalah bagian A. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, soal nomor 6. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Ya, itu adalah pernyataan pertama. Pernyataan kedua, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. D. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. E. Beberapa mahasiswa yang tidak menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ya, silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar sebagai latihan. Semakin sering Anda mengerjakan soal, semakin paham dan punya peluang besar untuk lulus tes CPNS ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like video ini, dan berikan komentar Anda agar channel ini bisa berkembang dan bisa mendapat notifikasi apabila saya upload video berikutnya. Oke, terima kasih.